His Excellency Tun Musa Hitam, Chairman of World Islamic Economic Forum Foundation, and my old friend, not old because he's old, but because we have known each other for some time, Bapak Tan Ri Abeng, Advisor of Organizing Committee of the Fourth Marketplace Bandung, Ibu Neti Prasetyani, Ibu Gubernur Jawa Barat dan juga Ketua Dekranasda, Bapak Edi Siswadi, Bapak Sekda Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, Chairman of Bandung Creative City Forum dan juga Ketua Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat, dan tentunya Ambassador, His Excellency Ambassador from Ecuador, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ladies and gentlemen, friends from the media, good afternoon, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Semoga nggak salah menyebutnya. Ayah saya orang Sunda, jadi saya rasa saya sangat comfortable di kota Bandung ini. Saya merasa pulang kampung ke kota Bandung ini. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia, nanti di ujungnya kami akan menggunakan bahasa Inggris. Saya yang pada sore hari ini sangat berbahagia rasanya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa ada event seperti ini dengan nama Marketplace of Creative Arts. Karena saya rasa sangat tepat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tan Ri Abeng. Kita bisa mempunyai banyak kekuatan di dalam ekonomi kreatif ataupun industri kreatif, tetapi yang penting adalah kalau kita ingin menciptakan nilai ekonomi, memang harus ada tempat untuk kita memamerkan, memperagakan, dan tentunya yang kita harapkan adanya transaksi maupun networking. Jadi ini adalah event yang sangat tepat untuk kementerian kami, dan kami memberi apresiasi kepada World Islamic Economic Forum yang telah menyelenggarakan, mendukung acara ini bersama-sama dengan teman-teman dari Bandung dan tentunya teman-teman dari berbagai pihak yang telah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Setahu saya cukup memahami apa yang menjadi tugas ataupun fokus dari World Islamic Economic Forum. Kelihatannya ada 3 fokus. Pertama adalah menciptakan forum untuk terjadinya dialog ataupun conversation untuk berbagai hal yang terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan bisnis. Kedua adalah forum untuk networking dan business interaction ataupun marketplace seperti yang terjadi di sini. Dan terakhir, memberdayakan anak muda dan perempuan. Ini 3 fokus utama dari World Islamic Economic Forum, dan saya rasa itu kita dapati di dalam forum Marketplace of Creative Arts yang kita laksanakan di Bandung ini. Saya lihat program 2 hari ini luar biasa, ada dialognya atau ngomong-ngomongnya, saya suka sekali istilah itu, ngomong-ngomong. Tapi ada juga networking yang terjadi antar pelaku, antar negara maupun dengan sesama negara yang terjadi. Dan tentunya sangat melibatkan anak muda dan perempuan. Dan seperti tadi Ibu Neti mengatakan sudah sangat tepat karena kita adalah setengah dari penduduk, dan bukan hanya setengah dari penduduk, kita juga adalah resources yang juga harus bisa dihitung secara balance, dan ini yang sangat penting. Dan mungkin yang saya tambahin lagi, pentingnya kaum perempuan. Lebih dari 60-70% keputusan untuk membeli apapun itu ada di tangan wanita, ya. Jadi Menteri Keuangan yang ada di setiap rumah itu pasti ibu, bukan bapak. Jadi sangat berpengaruh dalam arti lain. Saya memberi apresiasi kepada WIFE dalam rangka mendukung acara ini karena kita memang tengah-tengah mengembangkan dan mendorong ekonomi kreatif di Indonesia ini. Potensinya kita berpikir sangat luar biasa, sampai dengan ada komitmen politis dari Presiden untuk membentuk kementerian
ya. Kementerian ini baru 6 bulan umurnya. Kementerian Pariwisatanya sudah ada sejak lama, tetapi bagian dari kementerian yang berkaitan dengan ekonomi kreatif baru 6 bulan. Jadi itu menunjukkan komitmen politis pemerintah Indonesia terhadap ekonomi kreatif. Dan setahu kami hanya ada 2 negara yang mempunyai kementerian yang bertanggung jawab untuk creative economy, kita dan Inggris, ya. Dan ini saya rasa menggarisbawahi komitmen yang besar dari pemerintah. Kami ingin juga memberi apresiasi kepada pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Jawa Barat yang sebetulnya secara konsisten sejak beberapa tahun terakhir ini mendukung pengembangan dari ekonomi kreatif. Sampai dengan Kota Jawa Barat itu memang tadi benar satu-satunya provinsi yang telah membentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif. Tepuk tangan untuk Jawa Barat. Dan Jawa Barat sudah mengidentifikasi unggulan industri kreatif di masing-masing wilayahnya. Dan kita juga ketahui Bandung adalah sudah lama kita kenal Bandung sebagai creative city, home of the creative minds. Itu sangat tepat dan sangat benar. Maka itu untuk melakukan acara seperti ini di Kota Bandung saya rasa sudah pilihan yang tepat. Di luar bahwa berhasil untuk mengatur hujan sehingga hujan tepat stopnya pada saat kita harus melakukan acara di tempat yang terbuka ini, dan justru hawanya sangat adem karena sudah mengalami hujan. Jadi kami melihat acara yang dilaksanakan oleh Marketplace of Creative Arts yang sudah keempat kalinya itu sudah sangat tepat bagaimana kita memberi panggung, memberi forum untuk dilaksanakan berbagai performances dari berbagai negara, karena basis dari ekonomi kreatif atau bahan baku utama dari ekonomi kreatif itu adalah warisan budaya kita. Bagaimana kita menciptakan nilai tambah itu terkait dengan bagaimana proses kreativitas dan ide itu berkembang untuk mengolah pengetahuan kita, warisan budaya kita menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dan itulah persis yang dilakukan dengan acara-acara seperti Marketplace. Ada aspek pertunjukannya, ada aspek apresiasi, ada aspek transaksi, ada aspek networking, dan ada aspek kolaborasi yang tentunya tidak berhenti di Marketplace ini tetapi berlanjut di kemudian hari. Jadi kami hanya ingin memberi apresiasi seperti itu, dan bahwa potensi dari ekonomi kreatif itu luar biasa. Secara dunia mungkin rata-rata sekitar 5-7% dari perekonomian suatu negara itu disumbangi oleh ekonomi kreatif. Kalau untuk Indonesia sekitar 7,6%, negara seperti Amerika 11%, mungkin Malaysia saya kalau tidak salah sekitar 5-6%. Jadi potensi ekonominya sangat besar, potensi untuk mensejahterakan rakyat sangat besar. Tapi saya selalu mengatakan ekonomi kreatif itu bukan masalah kesejahteraan saja, tetapi masalah dengan bahagia pun dia bisa juga sejahtera. Jadi itu sebetulnya tujuan besar dari ekonomi kreatif. Ladies and gentlemen, I'd like to give appreciation to all of you participants who have come from various countries. I understand that there are 40 artists and practitioners coming from 14 countries who are going to collaborate here. And I also like to give appreciation to WIFE and all its organizers for selecting Bandung and Indonesia to undertake the 4th Marketplace of Creative Arts. We believe this is going to be an important forum as a beginning for kicking off many of the things that we wish to develop in Indonesia. And I will support Pak Tanri's suggestion to make this an annual event, whether I know you already do an annual event every year in different countries, but we would hope that we can also do an annual event here in Indonesia. The difference is that this is an international event. It's not just a local event, but it is an international event, and we hope that from year to year, if we do push this effort, then it can be an event to look forward to every year by all practitioners as well as business people in the creative economy.
And I think this would be a great way for collaboration in the region as well as for the World Islamic Economic Forum program. I'd like to just say that Indonesia is developing and going to continue to accelerate the development of creative economy. We have now a ministry that is covering the creative economy. This is a new ministry. It's only been around for 6 months, but the concept of creative economy has been around for a few years, and West Java, especially Bandung, has been very much responsive to the development of the creative economy, and that is why selecting Bandung as the place to host the 4th Marketplace of Creative Arts is really a very good decision. And I think holding this event in a mall, an open mall, a creative mall, this is a very creative space actually. As a few of you already mentioned, the development of creative economy needs financing, it needs a marketplace, but it also needs public space. And this is certainly a good example of public space atau ruang publik untuk ekonomi kreatif. And I do hope that Bandung, as an example, can be followed by other cities and other places in Indonesia. I think you've all heard too many speeches this afternoon, and at least myself, I found this a good excuse to come to Bandung actually, to come and open this forum. But actually my main objective is to see all the creative products and services that you have here, and to also jalan-jalan di Bandung, one of my favorite places to come for jalan-jalan, because it has one of the best food around, as well as the most interesting place to see the creative community. So thank you for giving me the excuse to come to Bandung, and I look very much forward to seeing the rest of the events. And once again, thank you, appreciation to all the organizing committee, to all those who have worked hard to make this a success. And for those of you coming from overseas, I hope you enjoy Bandung and enjoy your visit in Indonesia, and that you'll come back again. In my last remark would be that I'm very optimistic that creative economy has a very, very bright future, because there is no end to creativity as long as you nurture it. Bahasa Indonesianya, kita optimis ekonomi kreatif akan berkembang terus karena dan akan dinamik terus, karena kreativitas tidak ada habisnya. Sepakat? Tidak ada habisnya selama kita, jadi dia sumber daya yang tidak akan terhabiskan kalau kita bisa kembangkan. Maka itu saya tutup dengan salam kreatif untuk semua. Thank you. Kepada Ibu Mari Pangestu, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Ladies